ya kayak percakapan kayak gini kan Mbak, mungkin nggak pernah muncul sebelumnya gitu ya pertanyaan bahwa ternyata mendampingi anak belajar tuh susah ya gitu. Halo sahabat Nova, saya Acil dan sama rekan saya Maria. Hari ini kita bakalan bahas soal bagaimana sih orang tua itu bisa mendampingi anak selama belajar di SMK tanpa stres dengan narasumber kita kali ini yaitu Mbak Yulia Indriati, Direktur dari Keluarga Kita. Nah, kurang lebih di bahasan yang akan dibahas tuh kan ibu-ibu kalau sahabat Nova pasti stres nih kan, kayak kalau ngajar anaknya kok nggak bisa-bisa, anaknya kok nggak mau nurut, anaknya nggak apa. Nah, tipsnya gimana sih mendampingi anak yang baik, yang biar kita nggak stres, anak juga nggak ikutan stres, dan pelajaran juga bisa masuk ke otaknya. Nah, kita langsung aja ya hubungi narasumber kita, Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia. Halo juga Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Jadi sebetulnya pertama aku pengen mengubah dulu sedikit gitu ya, mungkin instead of ibu mungkin orang tua gitu ya, karena sebetulnya peran untuk mendampingi anak belajar ini sebetulnya juga jadi kewajiban ayah gitu kan ya, atau bapak gitu. Jadi orang tua mendampingi anak belajar. Apakah perlu orang tua mengupgrade dirinya untuk jadi bisa mendampingi anak belajar gitu? Itu sebetulnya pertanyaan yang sangat mendasar sih ya gitu, sangat mendasar gitu. Karena kalau di keluarga kita sendiri, kita tuh justru percayanya tuh orang tua itu kan sebenarnya pendidik utama dan pertama gitu, pendidik yang paling dasar gitu kan untuk anaknya gitu. Nah tapi kemudian peran itu tuh jarang disadari gitu ya sebetulnya gitu, jarang disadari gitu. Sangat wajar sih gitu ya, karena berbagai hal ya gitu, karena beban peran gitu ya, beban peran kayak misalnya ya kesadaran orang tua bahwa kayaknya kalau mendampingi anak belajar bukan tugas kita deh gitu, tugas orang tua tuh kan memenuhi kebutuhan anak yang pokok gitu ya, terutama ya kayak memenuhi kebutuhan makan, terus mengatur memastikan rutinitasnya berjalan lancar gitu ya. Tapi sebetulnya peran pengasuhan itu sendiri itu ternyata masih banyak masalah gitu untuk banyak orang tua gitu, masih menjadi masalah untuk banyak orang tua gitu, terutama karena ya itu gitu, karena tantangannya itu terlalu besar kayaknya gitu ya, tantangannya itu terlalu besar gitu untuk bisa mengasuh dengan efektif gitu. Nah sekarang di masa pandemi ini, pada saat kita kemudian harus berhadapan dengan situasi di mana kita mengasuh anak hampir 24 jam, padahal sebelumnya tuh bisa dibilang berbagi peran sama guru gitu ya, nah itu baru terasa lah nabrak temboknya gitu ya, kira-kira gitu ya. Gitu. Ternyata selama ini apa yang sudah kita lakukan ke anak gitu ya, masih banyak yang perlu diperbaiki dan tantangan, dan sebelum itu diperbaiki tantangannya udah nambah gitu. Ibaratnya yang kemarin aja pas lagi di masa non pandemi itu tuh udah menantang gitu ya, sekarang makin menantang lagi gitu. Jadi dua hal sih gitu ya, dua hal gitu untuk para orang tua yang selama ini sudah lebih terbuka, lebih membuka diri untuk menyadari bahwa saya perlu belajar gitu ya. Mungkin sekarang lagi menuai hasilnya gitu. Alhamdulillah dari kemarin-kemarin tuh belajar banyak tentang ya interaksi komunikasi sehari-hari, tentang pola disiplin yang positif gitu ya, tentang cara mendampingi anak belajar gitu ya, yang sudah dicicil ibaratnya atau diinvest sebelum masa pandemi gitu, sehingga pas di masa pandemi ini tuh nggak kayak nabrak tembok banget gitu rasanya gitu. Nah sementara untuk orang tua yang sebelumnya merasa bahwa nggak penting-penting amat belajar parenting gitu ya, atau nggak urgent gitu untuk belajar tentang pengasuhan, ya sekarang baru terasa tantangannya tuh begitu besar gitu ya, kira-kira gitu Mbak Acil gitu. Jadi memang pertanyaan mendasar tentang kenapa sih orang tua mengupgrade dirinya itu tuh pertanyaannya harusnya disetarakan dengan kenapa sih kita harus
makan gitu ya. Kenapa kita harus kenapa sih kita harus melakukan hal-hal mendasar lainnya gitu. Gitu karena memang ternyata mengasuh gitu ya, mendampingi anak belajar itu tuh sesuatu yang nggak otomatis bisa kita lakukan gitu loh, gitu. Itu tuh nggak otomatis sama sekali gitu, dan mungkin sekarang terasa banget gitu ya bahwa ternyata tuh kita tuh perlu nge-upgrade skill kita bukan hanya dalam hal mendampingi anak belajar gitu ya, tapi juga dalam hal-hal basic lainnya gitu kan. Sebelum anak kemudian duduk dan belajar bareng sama kita dan kita dampingi mengerjakan tugasnya gitu ya, atau memahami materi pelajarannya, sebelumnya tuh kan ada proses di mana kita bersepakat dulu bahwa kita akan bareng gitu kan. Terus habis itu ada proses dulu di mana orang tua siap untuk melakukan itu gitu kan. Ada proses dulu di mana anak juga siap untuk belajar gitu ya. Dan itu semua tuh harus dikerjain dulu gitu loh, sampai kemudian baru kita bisa duduk sama anak dan bilang, oke, jadi kalau misalnya 3x3 itu kamu ngerti nggak maksudnya 3x3 itu gimana gitu ya. Sampai bisa duduk begitu aja tuh banyak banget hal-hal lain yang harus Iya, jadi pada dasarnya tuh kenapa orang tua perlu mengupgrade dirinya itu tuh harusnya pertanyaan yang harus ditanyakan kita semua tuh justru sebelum kita jadi orang tua gitu ya, mungkin gitu. Jadi ya itu sama basicnya seperti kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Dan setuju banget, pertanyaannya sangat valid dan bagus gitu ya gitu. Dan mungkin pertanyaan itu baru datang sekarang gitu justru gitu oleh para orang tua gitu, karena sebelumnya dianggap nggak ada urgensi gitu ya untuk hal ini gitu. Jadi yang aku bilang tadi bahwa ya kalau orang tua perlunya mengupgrade dirinya itu tuh di bagaimana cara dia mendampingi anak belajar gitu. Nah itu tuh justru yang banyak orang tua nggak tahu gitu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya pendidikan keluarga ini atau belajar pengasuhan ini tuh mendasar banget, basic banget, dan sekarang ini kita lagi kepentok gitu ya, karena kayaknya kita nggak pernah cukup serius gitu kan memikirkan ini gitu. Di konteks ini ya, di konteks yang lebih makro ya maksudnya gitu. Jangan dilihat di konteks urban atau di konteks orang tua yang udah punya resource yang baik gitu ya, tapi memang memang push untuk sebetulnya orang tua belajar pengasuhan tuh nggak pernah jadi prioritas sih gitu. Kalau jadi prioritas kan pasti ya gitu ya, ada sebelum menikah ada kewajiban untuk mempelajari misalnya gitu ya kan, gitu dan itu diwajibkan oleh negara misalnya gitu kan. Setelah di masa kehamilan gitu ya, orang tua wajib untuk misalnya pertama lewat kesadarannya dulu sih Mbak Maria. Oke, misalnya gitu ya, oke baiklah gitu ya, ternyata si parenting ini emang susah ya gitu. Ya kan gitu. Jadi mengakui dulu bahwa saya punya kebutuhan gitu kan, lewat itu dulu gitu kan. Terus ya melalui proses itu dulu gitu. Ya setelah itu ya dimulai aja proses belajarnya, dan nggak ada yang memaksakan Mbak kayak harus dikebut atau enggak gitu ya, apakah mau berproses gitu. Itu semua ya opsi atau pilihan yang silahkan diambil masing-masing aja gitu. Tapi sebetulnya yang sangat kepengen di-push di masa pandemi ini tuh sesungguhnya ya kesadaran tentang oh ya ternyata saya butuh belajar itu sih gitu. Mudah-mudahan ya Mbak, maksudnya jangan sampai ini kita udah kesusahan banget di masa pandemi ini ya, sampai hidup tuh berubah 180 derajat bahkan 360 derajat gitu ya, tapi kita nggak ada pelajaran apapun yang akhirnya kita ambil gitu loh gitu ya, kalau dari sisi pengasuhan ya maksudnya gitu ya. Mudah-mudahan membawa hikmah juga gitu bahwa oke, ternyata ketika kita dihadapkan pada situasi ini ya lebih banyak lagi orang tua yang menyadari urgensinya belajar pengasuhan gitu kan. Gitu. Mendampingi anak belajar kan hanya salah satunya gitu ya kan gitu ya. Tapi belajar pengasuhan secara general ya mudah-mudahan bisa jadi urgensi untuk orang tua gitu. Kalau aku biasanya
istilahnya bilangnya meningkatkan kapasitas diri lah gitu ya di pengasuhan gitu. Ya memang harus diniatin sih Mbak gitu. Dan gak enak kan gitu, berproses di situ tuh kan bukan sesuatu yang nyaman gitu kan. Dan ya sesuatu yang gak nyaman kan bisa dihindari gitu. Ya selama ini udah dihindari gitu, tapi mudah-mudahan di masa pandemi ini jadi kayak ngerasanya oke, ini udah nggak bisa dihindari lagi gitu ya, ibarat penyakit tuh ya udah harus diobatin gitu ya kan. Supaya ngejalanin masa-masa berikutnya jadi jauh lebih baik gitu. Dan kayaknya sekarang banyak sih yang melakukan itu ya, alhamdulillahnya gitu. Itu kan juga menunjukkan betapa ada kebutuhan yang besar kan untuk itu gitu kan, untuk bisa meningkatkan kapasitas diri itu gitu. Jadi alhamdulillah banget juga gitu ya, sebetulnya di masa pandemi ini juga membuat kita jadi lebih punya waktu untuk menyadari hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu kan. Senangnya sih itu gitu. Ya kayak percakapan kayak gini kan Mbak, mungkin nggak pernah muncul sebelumnya gitu ya, pertanyaan bahwa ternyata mendampingi anak belajar tuh susah ya gitu ya. Itu tuh mungkin selama ini kita nggak jadi pertanyaan utama lah di kepala banyak orang tua gitu ya kan, itu karena ya intinya pokoknya kalau urusan untuk belajar tuh udah tuh urusan guru-guru lah gitu. Baru sekarang inilah muncul pertanyaan, oke, ternyata untuk bisa mendampingi anak belajar tuh ternyata nggak gampang ya gitu. Iya betul, kalau duduk bareng anak tuh kan teknisnya gitu ya Mbak, termasuk proses yang dijalani pada saat kita kembali lagi mengenali anak kita, apa yang dia butuhkan. Sebetulnya bagaimana sih cara kita merespon mereka supaya mereka bisa terpenuhi kebutuhannya, sehingga kemudian jadi intinya kan ya anak-anak yang terpenuhi kebutuhannya dengan baik ya, bukan cuma kebutuhan secara fisik ya maksudnya gitu, tapi ya kebutuhan kebutuhan dapat komunikasi yang positif dari orang tuanya gitu, hanya kebutuhan emosi gitu ya, yang kebutuhan untuk dipenuhi emosinya dengan baik gitu ya, sehingga kemudian dia percaya diri dan merasa tenang gitu, termotivasi gitu ya untuk belajar dan seterusnya gitu ya. Itu kan sesuatu yang jarang juga dipikirkan sama orang tua gitu ya. Jadi kalau konteks kebutuhan anak tuh biasanya selalu ke iya betul gitu, ke rutinitas sehari-hari aja gitu ya kan, apakah anakku sudah makan, apakah sudah mandi, apakah nanti dia tidur gitu kan, seputar itu gitu. Tapi kebutuhan-kebutuhan lainnya, apakah aku sudah berkomunikasi dengan baik dengan anakku sehingga dia semangat belajarnya gitu kan ya, apakah dia sudah punya banyak kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan pikirannya sehingga dia percaya diri gitu ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang jarang muncul sebetulnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sekarang kemudian jadi lebih sering muncul gitu kan di masa pandemi ini, karena ya interaksi yang lebih intens gitu kan, dan semuanya kayak di depan mata gitu. Jadi baru terasa gitu kebutuhannya. Nah, sahabat Nova gimana? Udah dapat materi yang mencerahkan bukan dari Mbak Yulia? Jangan sampai anak kita udah sekolah di rumah sama kita, udah nilainya jelek, terus pahitnya nggak paham pula. Nah, makanya kita harus coba nih mulai membenarkan dan melihat lagi udah benar belum sih gaya pendampingan kita dalam mengajarkan anak kita di rumah. Oke, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Nova untuk berbagai informasi yang edukatif dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!